Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir untuk kuliah terstruktur K3 untuk mahasiswa KKP. Jadi tugasnya adalah karya tulis ilmiah mengenai K3. Ya. Jadi untuk pembagian tugas ini merupakan tugas kelompok, ya. Jadi tidak dikerjakan satu orang satu. Kelompoknya itu sesuai dengan kelompok mahasiswa pada industri yang sama. Misal ada 5 orang yang KKP di industri gula misalnya. Jadi satu kelompok yaitu terdiri dari 5 mahasiswa tersebut. Nah, jadi nanti membuat KTI, satu KTI saja untuk setiap kelompok untuk satu industri. Ya, jadi kalau mahasiswanya 3 orang pada satu industri, ya 3 orang tersebut membuat satu KTI pada industri tersebut. Ya, lama waktu pengerjaannya itu sampai akhir semester. Ya, kemudian tugas ini merupakan pengganti ujian dan salah satu instrumen penilaian kuliah terstruktur K3. Ya, jadi ini pengganti UAS dan ujian UTS beserta tugas dan kuis. Jadi untuk mahasiswa KKP hanya mengerjakan satu tugas ini saja untuk proses penilaiannya. Ya, kemudian komponen tugas yaitu komponen karya tulis ilmiahnya itu berisi pertama ada judul, kemudian ada abstraknya, kemudian daftar isi, ya, ini yang wajib ada ya, kemudian pendahuluan, di dalam pendahuluan nanti yang wajib ada itu ada latar belakangnya, rumusan, kemudian tujuan pembuatan KTI, manfaat pembuatan KTI. Kemudian di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini ya nanti bervariasi sesuai dengan topik K3 apa yang ingin Anda angkat pada industri. Ya, bisa mengenai budaya K3, kemudian bisa mengenai quantitative risk analysis, ya. Apa yang bersangkutan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Kemudian ada metode, kemudian di bab 4 di hasil dan pembahasan ini nanti memasukkan data hasil pengamatan mahasiswa di industrinya masing-masing. Dan yang dibahas juga merupakan hasil dari pengamatan tersebut. Di dalamnya yang wajib ada itu adalah hazobnya. Ya. Hazobnya itu adalah seperti yang kita pelajari kemarin adalah hazard operability study. Ya. Kemudian di bab 5 penutup seperti biasa ada kesimpulan dan saran. Dan terakhir ada daftar pustaka. Ya. Ini contohnya. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ini karya tulis ilmiah, ini covernya, ini nanti akan saya sebarkan juga di classroom. Ya. Ini judulnya implementasi budaya K3 dalam menerapkan zero accident dari industri molding, casting skala kecil di CP bla bla bla. Ya. Tuliskan nama, kemudian logo Politeknik AT Makassar dan tahun. Ya. Kemudian ini tidak usah halaman pengesahan dan lembar pernyataan orisinalitas, kata pengantar, langsung masuk ke abstrak. Ya, ini contohnya ya. Kemudian di setelah abstrak itu ada kata kunci. Ya. Ini daftar isinya sesuai dengan komponen-komponen
pada KTI-nya tadi, ya, daftar tabel dan daftar gambar ini mungkin tidak usah. Ya, di bab 1 tadi ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, ya, bisa dibagi lagi menjadi tujuan umum ataupun tujuan khusus, ya. Bisa juga nanti dijadikan satu saja. Kemudian ada manfaat ya bagi industri, institusi, dan juga pengarangnya atau penulisnya, dan ruang lingkup observasi atau penelitian. Ya, ini harus didefinisikan ya. Misal di pabrik gula ya, penelitian ini dengan objek observasi bekerja pada PT Gula misalnya ya. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Ya, di tinjauan pustaka ini sendiri dituliskan teori apa saja yang Anda perlukan untuk membahas mengenai topik yang Anda angkat. Ya, misalnya di sini yang diangkat tadi adalah budaya K3 untuk mendapatkan zero accident misalnya ya. Ya, berarti di sini ya dia harus menerapkan atau menuliskan pada tinjauannya itu adalah pengertian K3, kemudian kecelakaan kerja, kemudian zero accident itu apa definisinya, ya, pengaruh yang mempengaruhi zero accident, dan bagaimana implementasi K3 yang seharusnya. Ya. Oke. Kemudian ada kerangka konsep ya. Kemudian definisi operasional, nah ini opsional ya, karena ini tadi mengangkat budaya K3 ya, itu dia juga harus mendefinisikan operasionalnya ya. Misal apa yang ingin didefinisikan, APD misalnya, definisi APD itu apa dan bagaimana cara kita mengukur APD tersebut, melalui metode checklist misalnya. Dan hasil ukurnya bagaimana? Ya, berarti kalau ada checklist ya berarti hanya dua pilihannya. Ada atau tidak, iya atau tidak, ya. Skala ukurnya nominal. Ya. Kemudian di metode, ya ini menjelaskan bagaimana teknik pengumpulan data pada eksperimennya, kemudian alat dan bahan yang diperlukan, dan juga bagaimana cara kerja observasi atau penelitiannya atau pengamatannya, waktu dan tempat, dan juga kita masuk ke bab 4. Bab 4 ini adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yang harus dijelaskan adalah hasil. Di hasil ini ya kita cukup menampilkan hasil yang berhubungan dengan topik yang Anda angkat. Misalnya di sini budaya K3 ya, berarti hasilnya contohnya di sini penggunaan APD. Bagaimana penggunaan APD? Ya, tadi kan dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan APD itu dinilai oleh menggunakan metode checklist. Ya, berarti ya kita menggunakan hasilnya nanti ya berupa checklist. Ya. Ya, misal helm yang kedap air ada atau tidak, ya atau tidak. Kalau tidak ya centang tidaknya. Itu hanya metode ya. Banyak metode lain yang bisa dipakai seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Ya, penggunaan rambu K3, kemudian perilaku kerja, dan yang wajib ada di setiap KTI itu nanti adalah HAZOP atau Hazard and Operability Review atau studi. Di HAZOP ini Anda diminta untuk menuliskan nama proyek KTI Anda, kemudian proses apa yang Anda tinjau, kemudian bagiannya apa, tanggal Anda observasinya apa. Ya, jadi ini salah satu contoh ya, kan di HAZOP itu kan kita diminta untuk memasukkan studi note-nya apa, proses parameternya apa, guide word-nya apa, kemungkinan penyebabnya apa, dan kemungkinan konsekuensi aksi yang dibutuhkan, kemudian ditugaskan untuk siapa aksi tersebut, tanggal aksinya kapan, ya.
Kemudian ada checklist, apakah dia sudah diselesaikan aksi tersebut atau belum diselesaikan. Contohnya di sini untuk item nomor 1 itu misalnya studi note-nya adalah unit reaktor. Ya, di unit reaktor itu kemungkinan parameter proses yang ada yang mempengaruhi proses di reaktor itu kan ada salah satunya temperatur atau suhu. Ya, semisal kita pakai guide word-nya no, berarti kan artinya tidak ada suhu atau tidak ada proses pemanasan, tidak ada proses pendinginan di reaktor, itu penyebabnya apa? Ya, itu dimasukkan ke dalam kemungkinan penyebab. Ya, kemungkinan penyebab mungkin ya ada pemanasan yang gagal. Kemudian valve atau keran aliran pemanas rusak. Ya, konsekuensinya apa? Ya, berarti tidak terjadi reaksi ya apabila reaksinya tersebut memerlukan pemanasan atau pendinginan. Ya, aksi yang dibutuhkan apa? Yang pertama, cek keran aliran pemanas. Ya. Kemudian kalau sudah dicek kerannya atau valve aliran pemanasnya, ya, itu yang harus dilakukan selanjutnya adalah cek sumber pemanasnya. Apakah betul sumber pemanasnya ini bekerja? Ya, apakah betul memang aliran fluida yang dikeluarkan dari sumber pemanas itu sesuai suhu yang ditetapkan? Ya, ditugaskan untuk siapa? Ya, tugaskan untuk operator reaktor. Ya. Nah, tanggalnya kapan? Kemudian aksinya apakah sudah dikerjakan atau belum. Kalau sudah selesai, ya diberi tanda silang pada selesai. Begitu juga nanti untuk guide word yang lain, misalnya ya, no, more, ya, dan lain sebagainya. Kan kita kemarin sudah ada contoh untuk hazard. Dan ini parameter studi note-nya ini minimal ada 3 unit. Ya. Misalnya ini reaktor, guide word-nya no, mungkin di bawahnya nanti more, ya, kelebihan panas. Ya. Di studi note yang kedua mungkin tangki pemisah, ya. Parameter prosesnya apa, ya, tidak harus temperatur, ya, bisa tekanan, kan proses parameter itu bermacam-macam, konsentrasi, ya, flow, level, dan lain sebagainya. Kemudian di pembahasan ya tentu saja membahas apa yang ada di hasil saja, yang Anda tampilkan di hasil. Ya. Kemudian penutup masukkan kesimpulan. Ya, kesimpulan ini sesuai dengan tujuan yang Anda buat dan hasil yang Anda dapatkan dan syarat. Dan terakhir ada daftar pustaka yang Anda gunakan. Ya, mungkin itu untuk penjelasan tugas proyek KTI untuk kuliah K3. Ya, semoga proyek ini bisa bermanfaat bagi industri yang Anda sedang KKP dan juga untuk Anda sendiri. Ya. Jadi silakan dikerjakan di sela-sela proses KKP ya. Apabila masih ada pekerjaan pada proses KKP-nya ya tentu saja ya kerjakan proses kerjaan yang diperintahkan oleh pembimbing lapangan. Jadi ini dikerjakan mungkin setelah pulang ke rumah ya atau pada waktu libur dan sebagainya. Di itu penjelasan untuk proyek KTI kuliah K3 terstruktur untuk mahasiswa KKP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.